Nah, seperti apa rencana untuk segera mempertemukan Basuki Cahayapurnama dengan Ketua Umum MUI Kiai Haji Ma'ruf Amin? Apakah pertemuan ini mungkin dilakukan segera? Sudah ada di studio Ketua Majelis Ulama Indonesia atau MUI Bidang Infokom, Mas Duki Baidowi. Assalamualaikum Pak Mas Duki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, terima kasih pagi-pagi sudah hadir di Sapa Indonesia. Sama-sama. Nah, tadi malam ada pertemuan Pak Mas Duki, walaupun tampaknya harus ada acara lain, tapi boleh tahu sejauh yang Pak Mas Duki ketahui ini pertemuan tadi malam itu, jadi posisinya Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai NU atau MUI bertemu dengan NU? Itu kedua-duanya, Mas. Oh. Nah, jadi itu adalah pertemuan terbatas antara Ketua Umum MUI yang juga adalah Rois Am PBNU dengan Ketua Umum Tanfidiyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Said Agil Siraj gitu ya. Dan jajarannya ya di NU. Ya, dan beberapa orang lah ya. Terbatas, itu pertemuan terbatas di restoran Al Jazeera ya. Itu berlangsung pertemuan itu, dan itu saya kira memang adalah koordinasi updating informasi lah ya. Antara Ketua Umum Tanfidiyah dengan Rais Am yang sekaligus juga adalah Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Karena sebagaimana diketahui bahwa malam sebelumnya Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia yang sekaligus adalah Rois Am PBNU itu di kediamannya didatangi oleh Bapak Luhut Panjaitan, Kapolda Metro Jaya dan juga Pangdam Jaya. Ya, di situ sudah ada pertemuan itu. Saya kira pertemuan itu walaupun mendadak ya, sangat kondusif. Karena apa? Pertemuan yang tadi malam apa pertemuan di rumah? Dua-duanya. Okay. Pertemuan yang pertama itu kondusif karena itu meredam suasana ya. Karena ada keresahan di umat, bukan hanya umat di MUI, tapi sudah melebar ke umat Nahdlatul Ulama gara-gara pernyataan di persidangan yang dilakukan baik oleh Pak Ahok ataupun yang dilakukan oleh tim pengacaranya. Kalau sampai itu dibiarkan, itu bisa berbahaya ya, karena umat NU itu sangat setia dengan Rois Amnya, dan itu saya kira sudah kita redam sedemikian rupa supaya kita tahu suasananya supaya suasananya terkendali. Karena ini hanyalah soal kalau yang terkait dengan Pak Ahok itu saya kira kaitannya hanya dengan pilkada DKI, dan itu kami dari MUI tidak mau dikait-kaitkan dengan persoalan-persoalan pilkada ya. Apalagi ada tuduhan misalnya yang menyatakan bahwa fatwa MUI terkait dengan Al-Maidah 5 itu dikaitkan dengan pilkada. Itu saya kira sangat jauh panggang dari api. Jadi tidak ada kaitan itu, saya kira seperti itu. Jadi kita memang dua pertemuan itu ingin meredam suasana itu. Ya, saya ingin mengapresiasi MUI dalam hal ini ketika ketua umumnya di dalam persidangan, karena dalam suasana persidangan memang ya ada upaya-upaya pengungkapan fakta dan lain-lain dari pengacara terdakwa yang mungkin bertanyanya memang mencecar begitu. Tapi MUI menurut kami ini adem, tenang dan segala sesuatunya karena ada ketua umumnya yang menjadi saksi begitu. Nah, berkaitan dengan ini, apakah kemudian jika nanti Kiai Haji Ma'ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI ada dipanggil lagi dan segala macam, MUI tetap bersedia saja? Oh iya, saya kira bagi Majelis Ulama Indonesia selalu ingin mengedepankan hukum adalah segala-galanya. Bahwa ini adalah negara hukum. Saya kira hukum itu harus berada di atas politik, hukum berada di atas sosial dan yang lain-lain. Nah, oleh karena itu kita tetap aja akan menghargai proses hukum yang berjalan gitu. Kalau pertemuan tadi malam Pak Mas Duki, apakah juga membahas upaya ingin bertemunya Pak Basuki Cahayapurnama dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin, itu sempat dibahas nggak? Oh ya, itu memang sempat dibahas. Cuma Kiai Ma'ruf berbicara. Ada pernyataan dari Pak Kiai Haji apa? Kalau pernyataan dari Bapak Kiai Haji Ma'ruf baik sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau sebagai Rois Am di NU, dia bilang saya sangat menyerap ya aspirasi umat yang di bawah gitu ya.
yang sampai saat ini masih ada perasaan kecewa ya terhadap suasana sidang itu yang ditimbulkan oleh Pak Ahok dan yang ditimbulkan oleh pengacaranya. Baik itu umat yang ada di Nahdlatul Ulama ataupun umat yang ada di Majelis Ulama Indonesia. Sampai saat ini sejumlah tamu terus berdatangan ke rumah Kiai, sejumlah tamu dan ulama-ulama pada berdatangan ke Majelis Ulama Indonesia, sejumlah pengurus juga berdatangan ke kantor PBNU di Keramat Raya 164. Dalam konteks itu maka atas inisiatif untuk rencana pertemuan antara Pak Ahok yang ingin bertemu dengan Kiai Ma'ruf, itu sampai saat ini kata Kiai jangan dulu. Karena yang penting itu Pak Ahok sudah tidak mau ketemu ya. Bukan tidak mau ketemu. Tapi ini ingin menghargai umat yang saat ini di bawah sedang kondisinya memang belum mereda betul. Karena di satu sisi Pak Kiai Ma'ruf saya kira orang yang berjiwa besar, dia ulama besar, punya jiwa besar untuk memaafkan setiap orang yang minta maaf karena kesalahannya. Dan itu saya kira kita juga mengapresiasi Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin kebesarannya untuk kalau ada orang yang meminta maaf harus kita maafkan. Kita ingin betul pernyataan. Secara pribadi seperti itu. Tapi Kiai Ma'ruf kan dia tidak berlaku secara pribadi saja, tapi juga berlaku dia adalah seorang lokomotif membawa gerbong umat baik di NU ataupun di MUI. Ada dua gerbong. Ada dua gerbong besar itu yang sekarang sedang resah dan sedang diredam oleh beliau dan juga sedang diredam oleh Ketua Umum PBNU. Gitu. Saya hanya ingin tahu nih Pak Mas Duki, apakah kemudian Pak Ahok ini sudah menyampaikan surat resmi atau ada menghubungi MUI dalam hal ini? Sudah menyatakan ingin bertemu itu sudah sampai? Sepanjang yang saya pantau di Majelis Ulama Indonesia belum ada surat resmi kepada Majelis Ulama Indonesia. Tetapi bahwa ada kabar, ada rasan-rasan lah kata orang Jawa itu terdengar ya. Tapi itu tadi. Respon Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin seperti itu. Seperti itu dan itu sudah disampaikan juga kepada Pak Luhut waktu pertemuan kemarin malam. Sudah disampaikan itu. Memang jadi ada begini sih Pak Mas Duki ya, secara santai saja kita melihatnya ada dua pertemuan yang diharapkan publik. Satu Pak SBY dengan Pak Jokowi, Pak Ahok mau ketemu sama Kiai Haji Ma'ruf Amin, tapi ini lebih jelas. Yang kedua ini lebih jelas karena kita mendengar dari Pak Mas Duki ada pertimbangan-pertimbangan itu dari Kiai Haji yang saya pikir ada betulnya. Jadi tinggal menunggu waktu yang tepat. Betul, mudah-mudahan ada waktu yang tepat. Nuansa dan suasananya sudah dingin ya, mungkin itu bukan sesuatu yang tidak mungkin terjadi ya. Tetapi sekali lagi Kiai kan memang tidak mau dihubung-hubungkan dengan masalah politik praktis. Pak Ahok ini kan tidak sekedar pribadi Pak Ahok, tapi Pak Ahok sekarang sedang mencalonkan diri petahana ya malahannya petahana Gubernur DKI, sehingga nuansa politiknya itu sangat kuat gitu kan, sehingga pertemuan itu bisa bernuansa macam-macam. Bisa kalau istilahnya di dalam politik dalam tanda petik bisa digoreng kemana-mana, begitu kan Mas? Bisa dikonversi. Nanti muncul di media sosialnya beda-beda. Betul, seperti itu. Jadi itu yang juga dipertimbangkan ya. Betul. Satu lagi dari MUI sendiri Pak Mas Duki dengan pernyataan Pak Ahok yang minta maaf melalui surat yang kemudian dipublikasikan juga, kemudian lewat video, bagi MUI apakah ini sudah dirasa cukup atau juga kita ingin dengar Pak Kiai Haji Ma'ruf Amin juga mungkin sudah menyampaikan kepada jajarannya di MUI, ini kan apakah ini sudah cukup pada saat ini atau dalam pertemuan semalam ada langkah-langkah antisipasi atau apa yang mungkin dilakukan secara hukum mungkin dan lain-lain? Kalau secara hukum, karena kami kemarin pagi di Majelis Ulama Indonesia juga melakukan konferensi pers ya, bahwa sampai saat ini belum ada langkah-langkah hukum tindak lanjut dari peristiwa ini. Tapi memang ada tim hukum kami sedang mengkaji lebih jauh seperti apa kondisinya, itu pertama. Lalu yang kedua yang menjadi bahasan di Majelis Ulama Indonesia itu, ini kan Pak Ahok sudah minta maaf. Tetapi kan di sisi yang lain kalau kita lihat di media sosial gitu ya, ada semacam cyber army yang masih terus mempersoalkan. Jadi tidak korelatif antara permintaan maaf Pak Ahok dengan
tim pemenangannya yang masih terus melakukan perang medsos ya, yang di dalamnya itu sebenarnya secara substansi bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Ahok untuk minta maaf. Ya. Itu saya kira yang menjadi soal. Saya rasa dari sisi ini sebagai MUI begitu, Pak Mas Duki boleh saja mungkin ada himbauan agar ini bisa sejalan begitu ya. Karena kan tujuannya kita tidak ingin membawa isu ini menjadi terlalu melebar kemana-mana. Betul, betul. Kami memang menginginkan. Jadi apa harapan MUI? Ya harapan MUI permintaan maaf Pak Ahok itu jangan sekedar lip service atau kepentingan politik sesaat. Ya. Dan salah satu buktinya kalau memang Pak Ahok minta maaf seperti itu, saya kira harus dibuktikan oleh tim yang lain, terutama di tim cybermedia yang bergerak di media sosial itu. Utamanya untuk pilkada DKI ya. Inline dengan apa yang apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok, korelatif dengan apa yang dinyatakan oleh Pak Ahok. Jangan di satu pihak Pak Ahok minta maaf, tapi di pihak yang lain tim medianya masih bergerilya itu melakukan quote unquote ya karakter assassination atau pembunuhan karakter terhadap Kiai Ma'ruf. Ya, jadi kalau di atas Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan Pak Ahok sudah saling memaafkan, ya di bawah masing-masing, terutama dari Pak Ahok, tim pemenangannya yang kita lihat masih terus menggoreng isu ini, ya jangan sampai kemudian memanas-manasi umat begitu ya. Jadi, karena kalau terus penggorengan berjalan, ada umat yang harus dijaga terus oleh Kiai Haji Ma'ruf Amin. Betul, betul. Itu bisa bergerak lagi itu yang perlu kita jaga bersama-sama itu. Ini saya kira sangat penting itu. Dan harus diingat oleh semua pihak bahwa begitulah situasi ini yang dijaga oleh MUI dan Kiai Haji Ma'ruf Amin dan juga NU ya. Betul, betul. Saya kira itu poin penting ya dalam pembicaraan ini, korelasi antara permohonan maaf Pak Ahok dengan tim media sosialnya itu inline sejalan. Ya. Itu saya kira itu yang paling pokok itu. Oke. Baik, Pak Mas Duki, kita sebentar lagi akan juga mencoba menghubungi Kombes Pol Argo Yuwono, mungkin kalau nanti tersambung. Tapi kita ingin juga dengar cerita dengan pertemuan yang tadi Pak Mas Duki bilang cukup singkat, tapi saya rasa sangat bermanfaat situasinya pada malam-malam kemarin ketika Pak Luhut, Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya bertemu sebentar dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Kita cerita sedikit itu nanti ya.